Dan hari ini minggu pertama di bulan ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana ada. Hari ini kita mulai menerima firman Tuhan. Saya percaya berkat firman Tuhan selalu baru setiap hari. Apakah saudara percaya berkat firman Tuhan selalu baru setiap hari? Nah, hari ini tema kita hati yang diubahkan. Ya. Kenapa hati kita harus diubahkan? Karena hati kita seperti dalam kitab Yeskiel berkata, hati yang keras, ya, hati yang susah dibentuk, susah diajar. Karena itu kita mau ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita lahir baru, biarlah kita siap dibentuk, siap hati kita diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya hanya Yesus yang sanggup mengubahkan hati. Ya, banyak kita bekerja keras, banyak kita sampai emosi, marah-marah, pengen mengubahkan seseorang, pengen mengubahkan anak, pengen mengubahkan teman, pengen mengubahkan orang lain. Itu bukan bagian kita. Bagian kita berdoa, bagian kita datang kepada Tuhan, dan saya percaya maka Tuhan akan melakukan sesuatu lewat kita bergumul, lewat kita berdoa. Karena itu hari ini biarlah firman Tuhan ini mengalami perubahan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kuasa di dalam hidup kita, sehingga hati kita sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 22. Kalau kita baca dari ayat pertama, bagaimana Rasul Paulus ya memberikan nasihat-nasihat bagaimana hidup di akhir zaman, bagaimana kita boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah kita kiranya nasihat ini juga sampai kepada kita, supaya setiap kita boleh mempersiapkan diri ketika Tuhan datang, kita semuanya siap. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, kalau punya Alkitab silahkan baca. Oke, sudah ada. Oke, 2, 3, ya. Kita baca bersama-sama ayat 17 sampai 22. 2, 3, ya. Tetaplah berdoa. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya. Nah, Paulus mengingatkan supaya kita terus berjaga-jaga, terus mendekat kepada Tuhan. Ya. Di sini dikatakan hati yang diubahkan. Saya percaya kalau hati kita sudah mengalami perubahan, maka kita pun menikmatinya. Gitu. Kalau hati kita sudah mengalami perubahan, hati yang baru, ya, hati yang keras sudah dilalukan, saya percaya kita pun menikmatinya enak. Tapi kalau kita pun memiliki hati yang keras, hati yang condong kepada kejahatan, maka kita pun susah. Tapi hari ini puji syukur, puji Tuhan, kita boleh belajar melalui firman Tuhan ini. Dikatakan supaya kita mengalami hati yang mengalami perubahan. Di ayat yang ke-17 dikatakan bagaimana hati kita diubahkan Tuhan. Yang pertama dikatakan tetaplah berdoa. Sama-sama katakan tetaplah berdoa. Nah, ayat sebelumnya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dan ayat 17-nya dikatakan tetaplah berdoa. Artinya tetap, bukan waktu saya enak saya berdoa, waktu semuanya baik saya berdoa, waktu tenang saya berdoa. Tapi dikatakan tetaplah berdoa. Bahkan ayat yang lain berkata berdoa dan berjaga-jaga. Nah, di sini dikatakan tetaplah berdoa. Ketika saya baca di ayat yang lain, dikatakan jangan jemu-jemu berdoa. Artinya kita selalu katakan doa itu sangat penting. Ya, bahkan ada orang berkata doa itu adalah nafas, gitu ya. Doa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Entah apapun itu yang kita bisa katakan, tapi saya percaya lewat doa, saya percaya ada banyak perubahan-perubahan yang luar biasa. Tapi seberapa kita memberikan waktu untuk berdoa? Pada waktu Tuhan Yesus membawa muridnya ke bukit dan Tuhan Yesus berdoa, lalu murid-muridnya didapati Tuhan lagi tidur. Padahal gurunya Tuhan Yesus pada saat itu berdoa, tapi murid-muridnya ketika dia lihat, wah, masih tidur. Sehingga Tuhan berkata, tidak tahankah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?
Saya berpikir begini, kalau Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, 1 jam saja itu untuk berjaga-jaga, bagaimana kalau enggak berdoa sampai 1 jam? Kalau 1 jam saja dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, itu untuk berjaga-jaga. Karena itu saya mau katakan kepada kita, di akhir zaman ini dengan begitu rupa pencobaan, godaan, mari kita lebih banyak berdoa. Dan kita berkata, aku tetap berdoa. Ketika masalah datang, kita tetap berdoa. Masalah selesai, kita tetap berdoa. Ada berkat yang melimpah, kita tetap berdoa. Ada banyak masalah, kita berdoa. Kita tetap berdoa. Kalau kita bisa melihat contoh di sini, bagaimana Daniel berdoa datang kepada Tuhan 3 kali sehari. Kalau Raja Daud 7 kali. Coba tanya kiri kanan saudara, kalau kamu berapa kali? Kalau sebelahnya istri atau suami pasangannya, coba tanya berapa kali sehari? Ya kalau saya minimal 5 kali lah. Ini ya. Kalau dihitung, bangun pagi dia doa, sarapan dia doa, makan siang dia doa, makan malam doa, baru mau tidur doa. Ya minimal 5 kali. Tapi doa bukan artinya seperti itu saja, tapi dia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Waktu kita berdoa, banyak masalah kita bisa selesaikan. Waktu kita berdoa, kita mendapatkan ketenangan sehingga kita menghadapi persoalan pun dengan tenang. Coba ingat nggak saudara, ketika kita kurang berdoa, ketika kita tidak berdoa, masalah yang kecil pun bisa jadi besar. Tapi ketika kita tetap berdoa dan berjaga-jaga, sebenarnya masalah ini besar, tapi kita bisa menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Karena kita connect dengan Tuhan. Dengan berdoa kita hadapi semua. Seperti nyanyian berkata, dengan berdoa ku hadapi semua. Ada lagi lagu yang lain tadi saya dengarkan, saya baca-baca, sangat bagus kata-katanya. Saat berdoa Tuhan bekerja. Kita nggak gitu, kita pengen bekerja, kita pengen mengubahkan orang, kita pengen supaya anak kita berubah. Sama seperti nyanyian ini berkata, saat kita berdoa Tuhan bekerja. Amin. Seorang ibu pernah berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan dia tetap berdoa dengan pergumulannya, yaitu seorang anaknya yang bandel. Bahkan saking bandelnya ketika ibu ini berdoa, Tuhan, aku berdoa di kamarnya, dia berdoa lalu anaknya ini lewat. Tuhan, aku berdoa buat anakku, Tuhan, ubahkan dia Tuhan, jamah hatinya Tuhan, lembutkan hatinya Tuhan, bertobat dia Tuhan. Tiba-tiba anaknya lewat dari pintu kamar dan dia jawab, tidak mungkin ma. Saya percaya ibu-ibu belum pernah mengalami seperti itu, lagi berdoa, anaknya jawab, Tuhan sama, anakku menangis mencucurkan air mata, lalu anaknya menjawab dari pintu balik pintu kamar, tidak mungkin mak. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, dengan berdoa Tuhan jadikan. Pada waktu itu anak ini mulai bertobat, bahkan jadi pendeta. Apa yang mau kita pergumulkan saat ini? Adakah kita berdoa? Adakah kita doakan anak? Adakah kita berdoa untuk pekerjaan? Adakah kita berdoa untuk jodoh? Adakah kita berdoa untuk satu pergumulan? Tetaplah berdoa. Amin. Karena dengan berdoa Tuhan turun tangan. Dengan berdoa Tuhan yang kerja. Tapi kalau kita berusaha sendiri dengan kekuatan kita, maka itu adalah terbatas. Tapi dengan berdoa kita melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Dengan berdoa kita banyak mendapatkan banyak berkat. Ya. Saya baca-baca firman Tuhan, bahkan gereja mula-mula dibangun dengan doa. Dan beberapa hari ini kami juga, beberapa minggu kami juga bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mau merendahkan diri, kami mau belajar lagi, dan kami berdoa di sini pagi-pagi. Kami ajak beberapa yang ada, ayo kita berdoa. Pagi-pagi kami datang di altar ini jam 5, kami berdoa, kami minta hadirat Tuhan. Karena kami juga mengerti, kami hanya bisa mengalami perubahan kalau hadirat Tuhan memenuhi kami. Amin. Jangan dengan kekuatan kita mengubahkan siapapun. Enggak. Saya pun ada seperti ini, ada yang berdoa. Bahkan ketika saya mau mati dengan sakit muntah darah, ada yang berdoa, ada yang berjuang terus.
Waktu saya sudah mengucapkan dan saya berkata jam 3 nanti saya mati, sudah muntah darah dan yang menjaga saya pun sudah ketakutan. Tapi ada seorang kakak yang terus berdoa berlutut kepada Tuhan. Dan saya percaya doa sampai hari ini masih berkuasa. Amin. Tinggal kita mau memberikan waktu kita berdoa atau tidak. Kita pengen mengalami perubahan tapi kita nggak berdoa. Alkitab dalam kitab Yakobus berkata, engkau tidak mendapatkan apa-apa karena engkau tidak berdoa. Bahkan dikatakan, kamu mungkin berdoa, tapi kamu salah berdoa, dia katakan. Kenapa salah berdoa? Karena yang kita minta itu hanya untuk memuaskan keinginan kita. Biarlah kita berdoa, ketika Tuhan jawab, itu hanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ketika doa kita dijawab Tuhan, kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika orang yang kita doakan mengalami perubahan, kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Kita harus berdoa untuk segala sesuatu. Supaya kita sadar ketika kita menerima sesuatu, bukan kuat gagah kita. Tapi kalau kita nggak berdoa, kita mendapatkan sesuatu, maka kita akan berkata, siapa dulu? Saya yang kerja keras, saya yang tekun. Tapi ketika kita berdoa buat sesuatu, Tuhan jawab, kita berkata, semua karena Tuhan. Ketika orang berkata, wah kau luar biasa, wah dapat berkat luar biasa, kita berkata, semua karena Tuhan. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu, kita merasa hasil kerja keras kita, hasil usaha kita, maka kita berkata, makanya lihat dulu apa yang kukerjakan. Iya memang betul apa yang kita kerjakan, tapi biarlah setiap apa yang kita pergumulkan, apa yang kita rindukan, kita dapatkan melalui doa. Sehingga apa yang kita dapatkan melalui doa, kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saat berdoa Tuhan bekerja, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tekun. Ya, mungkin pagi hari. Jangan sampai kita, bukan artinya kalau kita sudah doa, kita berkata tetap berdoa lalu pekerjaan kita abaikan. Enggak. Tapi saya percaya dengan berdoa banyak pekerjaan tertolong, dipimpin Tuhan, diberikan Tuhan hikmat sehingga pekerjaan itu selesaikan. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita, dengan segala kepintaran kita, tanpa kita berdoa, tanpa kita melibatkan Tuhan, bahkan bisa kecewa. Bukan karena kepintaran kita, tapi karena kita melibatkan Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan kita, rencana kita, sehingga Tuhan membuat kita berhasil dan beruntung. Doa akan membantu memajukan dan bukan menghambat semua pekerjaan yang halal atau yang baik. Jadi doa itu bukan artinya, ya saya berdoa lalu saya tidak bekerja, tapi saya mau katakan, doa itu akan membantu memajukan dan bukan menghambat semua pekerjaan yang halal dan yang baik. Yesus sendiri berdoa. Dikatakan dalam kitab Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia pergi keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bagaimana dengan kita? Mari ambil satu komitmen, apapun yang kita minta, apapun yang kita rindukan, kita bawa dalam doa. Orang-orang muda mungkin kau mencari pasangan hidup, berdoa supaya Tuhan berikan yang tepat. Jangan seperti ada orang berkata, nanti dia mencari jodoh, lalu dia pergi ke gereja dan berkata, siapa nanti yang pertama sekali menyambut saya, itulah jodohku. Jelas orang laki-laki. Lalu apa yang terjadi? Yang menyambut dia laki-laki. Shalom. Dia kaget. Bukan tentunya seperti itu untuk kita memilih. Jadi hari ini mari kita berkata, aku mau tetap berdoa. Ada pergumulan, berdoa. Tidak ada pergumulan, bersekutu, berdoa. Besar pergumulan, besar masalah, kita berdoa. Karena kita percaya dengan berdoa banyak pertolongan Tuhan yang kita rasakan. Dan yang kedua, dengan banyak berdoa, maka apa yang terjadi? Dengan tetap berdoa, maka kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bilang kiri kanan saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ada seorang raja Afrika. Seorang raja Afrika ini suka berburu. Lalu dengan temannya yang sangat lama berkawan, bersahabat. Lalu ketika mereka mau berburu ke hutan, lalu temannya ini selalu berkata, pokoknya apapun terjadi, good. Apapun yang terjadi, dia berkata, itu baik.
Ada kecelakaan pun dia berkata itu baik. Lalu suatu saat ketika mereka berangkat ke hutan dan sudah sampai di hutan, lalu Raja Afrika ini mau menembakkan senjatanya ini kepada sasaran, ternyata meledak dan mengenai jempol daripada Raja Afrika ini dan copot, lepas, ya. Lalu dia tidak punya jempol lagi. Lalu kawannya ini berkata itu baik. Kira-kira kalau ada kita cerita kepada kawan, lalu kita berkata aku buka bisnis, aku buka usaha, tapi aku rugi. Lalu kawan kita berkata itu baik. Kira-kira saudara emosi atau malah berkata iya sih itu baik, atau kita berkata bukan kawan, ini bukan kawan. Tapi Raja Afrika ini marah, lalu dia berkata ku penjarakan kau gara-gara kau aku kehilangan jempol. Lalu masuk penjara dan dia berkata ini baik. Pokoknya apapun yang terjadi dia berkata itu baik. Lalu singkat cerita, setahun kemudian Raja Afrika ini kembali berburu, lalu sampai di hutan ditangkap oleh orang-orang kanibal. Lalu ditangkap dan diikat dan dinyalakan api mau dibakar. Lalu tiba-tiba seseorang di antara mereka melihat tubuh daripada raja ini dan kehilangan jempol dan tidak utuh. Lalu orang itu berkata, kanibal ini berkata, maka kita nggak bisa kita makan karena ini tidak utuh lagi. Dia sudah kehilangan jempol. Akhirnya dia berkata, kita lepaskan. Lalu Raja Afrika ini ingat, dulu kalau nggak seperti ini, maka aku akan dimakan. Lalu dia ingat kawannya. Lalu dia pergi ke penjara dan berkata, maafkan aku teman, maafkan aku sudah salah, aku sudah penjarakan kau. Dan kawannya ini berkata, Bang, itu baik. Loh, kok kau bilang itu baik? Aku kan udah penjarakan kau setahun. Kau sudah mendekam dan nggak bisa berbuat apa-apa. Itu baik. Karena kalau tidak saya dipenjarakan, maka saya itu dengan raja, maka saya yang akan dimakan oleh raja, oleh kanibal itu. Bisakah kita melihat sesuatu yang baik di balik yang rasanya nggak baik? Ada seorang bapak yang baru-baru ini mengalami insiden. Lalu ketika dia mengalami insiden, dia berpikir begini, Tuhan kau baik. Kalau saya nggak mengalami insiden, maka saya akan pergi keluar, bisa lebih parah yang saya alami. Akhirnya dia mendapatkan satu pelajaran lewat insiden itu. Saya mau katakan kepada kita, mari kita bersyukur senantiasa. Saya mau tanya kepada kita, waktu saudara dapat berkat bersyukur, ya pasti ya, makasih Tuhan, terima kasih, bersyukur Tuhan. Waktu kita sakit bersyukur, tanya diri kanannya, waktu engkau sakit bersyukur. Waktu kita sakit kita tetap bersyukur, tapi bukan kita bersyukur, terima kasih Tuhan, aku sakit. Kita bisa melihat, terima kasih Tuhan, Engkau penyembuh. Syukur Tuhan, aku sakit, tapi aku masih bisa dekat denganmu. Kita selalu lihat bahwasanya kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bahkan lebih jauh daripada itu, kita bersyukur karena nama kita terdaftar di sorga. Amin. Kita bersyukur dalam ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam segala hal, berarti dalam sehat kita mengucap syukur, dalam sakit kita mengucap syukur, dalam keberkatan kita mengucap syukur. Ya, sama seperti janji pernikahan, aku menerima engkau waktu sehat, baik demi waktu sehat demikian sakit, waktu gemuk, waktu kurus gitu ya. Pokoknya dalam segala hal kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau kita bersyukur dalam segala hal, maka hati ini pun tenang. Hati ini pun mengalami perubahan, mengalami yang namanya hati yang berkenan kepada Tuhan. Coba gara-gara sedikit kita langsung hati kita terganggu dan gak lagi bersyukur. Apa yang terjadi kalau kita gak lagi bersyukur? Karena itu, dengan kita tetap berdoa, saya percaya, maka mulut kita penuh dengan syukur. Mulutku penuh dengan pujian. Kenapa bisa? Karena kita tetap berdoa dan kita menetapkan hati kita, aku mau bersyukur dalam segala hal. Mari sama-sama kita katakan, aku mau bersyukur dalam segala hal. Pernah nggak laki-laki pulang dari salon pas potong rambut, ya pulang dari potong rambut, salah pangkas, akhirnya dia apa? Malu.
sehingga terganggu. Mungkin ibu-ibu atau kaum wanita juga, wah dia pikir nanti pulang dari salon, wah pasti berubah, pasti lebih cantik gitu ya. Pas dia pulang, masih hidup nggak tukang salon katanya pulang? Dia langsung terganggu. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dengan kita mengucap syukur, saya percaya hati kita terus mengalami perubahan. Dan yang terakhir, mari kita berjaga-jaga. Mari kita baca ayat yang ke-22 sekali lagi. Atau saya bacakan buat kita. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, supaya hati kita diubahkan, mari kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari apa? Jagalah pergaulan. Jagalah hubungan kita. Jagalah yang namanya perkataan kita, seperti minggu yang lalu, perkataan berkat. Ya, kita harus jaga. Kan nggak mungkin ya kita berkata, hatiku lagi kurang mood, tolong ya jangan bicara macam-macam, tolong ya jangan ganggu aku. Nggak bisa. Hati kita hanya kita yang bisa jaga. Makanya dalam kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Aku sudah berdoa Pak, aku sudah bersyukur, tapi kalau kita nggak berjaga-jaga, kita juga bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita tetap berjaga-jaga, jaga hidup kita supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Ya, Raja Daud ketika dia habis berperang, habis mengalami kemenangan, dia bisa jatuh. Siapapun kita nggak ada yang kuat. Tapi saya percaya dengan kita berjaga-jaga, maka kita terlepas daripada yang namanya dosa. Sama seperti dalam kitab Roma dikatakan, Roma 12 ayat 21 saya baca tadi, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, nggak bisa kita lawan dosa itu dengan kekuatan kita. Tapi dikatakan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau sudah tahu itu gosip, menjauh. Kalau sudah tahu itu akan menjatuhkan kita dalam dosa, menjauh. Kalau kita sudah tahu itu membuat kita, iman kita bukan bertumbuh, menjauh. Dikatakan ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkan. Sama seperti Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Dia nggak lawan dengan kekuatannya, tapi apa yang terjadi? Dia menjauhkan diri dari godaan itu, bahkan dia lari. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa, amin. Kita jaga. Kalau itu membuat mulut kita emosi, marah-marah, kita jaga. Lebih baik aku menghindar. Kita jaga. Nggak bisa kita minta, tolong ya jaga hatiku. Nggak bisa. Makanya ada satu kisah bagaimana dikatakan satu perumpamaan. Kita nggak bisa melarang burung di atas kepala kita. Nggak bisa. Nggak bisa kita berkata, nggak boleh burung lewat di atas kepalaku, nggak bisa. Iblis juga demikian, kita nggak bisa melarang iblis menaruh benih-benihnya di pikiran kita. Tapi kita bisa berkata, aku tidak bisa tinggal di pikiran. Aku tidak bisa tinggal di pikiran. Kita usir dalam nama Yesus. Kita yang jaga pikiran kita. Dengan apa? Kasihlah makanan-makanan yang baik. Kasihlah firman Tuhan. Kasihlah sesuatu yang membangun. Dengan menjaga hati kita, dengan menjaga hidup kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah tadi bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengucap syukur, kita jaga hidup kita. Saya percaya dengan itu kita lakukan semuanya, kita boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Amin. Jadi mari kita berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga? Hati kita, telinga kita. Ya, saya sama anak saya umur 2 tahun 3 bulan. Kalau dia sudah mendengar kalau pagi-pagi mobil yang sebelah itu ada bus, lalu setiap keluar ada gigi mundur, lalu bunyinya tit tit tit, sehingga dia kalau udah begitu, wah pasti mobil dari sini. Lalu saya bawa dia lewat dari situ, langsung lihatnya tit tit tit, langsung terekam bagi dia. Lalu ketika saya lewat ke arah jalan rakyat, maka dia lihat klinik Nehemia, lalu dilihat ambulan, wiu wiu wiu, langsung terekam.
Nah, apa yang sudah masuk terekam di dalam hidup kita, itu akan terekam. Bisa-bisa suatu saat akan keluar. Dari mana seseorang anak tahu marah, tahu cakap kotor, pernah didengarnya, terekam. Akhirnya apa? Suatu saat dia marah, dia lempar bara. Artinya apa? Mari kita jaga hati kita, jaga perkataan kita, jaga telinga kita. Kalau sudah masuk, sama seperti anak itu, sudah masuk terekam di pikirannya, maka lewat dari situ dia akan ingat. Saya bilang, wah, begitu ternyata. Karena itu demikian juga, mari kita jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, jaga hati kita. Masukkanlah hal yang baik, rekamlah yang baik. Saya percaya sehingga tindakan kita juga hal-hal yang baik. Hari ini sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita berdamai dengan orang lain. Mungkin kita emosi, mungkin kita marah sehingga hati kita terganggu. Jangan mau memasuki perjamuan kudus hari ini dengan hati yang begitu kuat, masih marah, emosi. Karena firman Tuhan melalui perjamuan kudus itu artinya kita bersatu sebagai tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah disatukan oleh darah dan tubuh Yesus. Karena itu mari, betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan bagi kita. Kenapa enggak kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur dalam segala hal karena kebaikan Tuhan. Dan mari supaya kita juga menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan. Mari kita jaga hidup kita, jaga hati kita. Dan saya percaya dengan demikian maka nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan.